jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Setelah rilis GPU desktop Intel Arc A380, Intel mengkonfirmasi bakal merilis Intel Arc 750. GPU ini disebut-sebut bakal jadi pesaing RTX 3060 dari Nvidia. Intel bahkan merilis preview performa dari GPU ini dengan pengujian menggunakan beberapa game, mulai dari F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3, dan Fortnite. Dalam pengujian di testbed yang sama dan resolusi QHD, dan hasilnya GPU Intel Arc 750 bisa melampaui skor dari RTX 3060. Intel menjanjikan akan mengungkap harga, tanggal perilisan, dan fitur-fitur unggulan di GPU terbarunya ini segera. Jadi ikuti terus ya berita selanjutnya di kanal Jagat Review. Rumor soal seri GPU terbaru Nvidia RTX 40 series sudah banyak beredar. Ada rumor terbaru yang muncul nih, yaitu bocoran skor benchmark dari RTX 4090. Dibocorkan oleh seorang leakster di Twitter, GPU ini diklaim punya skor 3D Mark times Pi Extreme sebesar 19 ribuan. Angka ini 66% lebih tinggi dibandingkan dengan RTX 3090 Ti dan 82% lebih tinggi dari RTX 3090. RTX 4090 Ti disebut-sebut bakal punya 16384 CUDA core dan peningkatan performa yang tinggi di resolusi 4K. Tapi bagaimana dengan konsumsi dayanya ya? Kabarnya juga sih seri baru ini bakal punya TDP yang tinggi dengan sistem pendingin yang besar. Tapi ingat ya, ini masih rumor. Soal pastinya kita tunggu saja kehadiran resminya nanti. Wih, ada kabar bagus nih buat penggemar ZTE di Indonesia. Mereka akan hadir resmi lagi di Indonesia loh. Nah, ZTE baru saja menjalin kemitraan dengan Era Jaya Group, di mana Era Jaya bakal jadi distributor resmi ZTE di Indonesia. Sebelumnya, ZTE memang sempat menghadirkan beberapa seri smartphone di pasar Indonesia. Tapi sekitar tahun 2016, ZTE memutuskan untuk menghentikan penjualan ponsel mereka di Indonesia. Balik lagi nih sekarang, ZTE sepertinya mulai pede buat jualan smartphone lagi di Indonesia. Tapi sayangnya belum disebutkan kapan dan smartphone apa yang bakal dirilis oleh ZTE. Jadi kita tunggu saja kehadiran resminya. Lini laptop gaming Dell Alienware mengumumkan laptop pertama dengan dukungan layar 480Hz. Laptop gaming ini adalah Alienware M17R5 dan Alienware X17R2. Dua-duanya bisa menjalankan game dengan refresh rate 480Hz di resolusi Full HD. Untuk resolusi yang lebih tinggi yaitu di 4K, refresh rate-nya bisa mencapai 120Hz dan latency 3 millisecond. Spesifikasinya yaitu prosesor dengan opsi hingga Ryzen 9 6000 series dan GPU hingga Radeon RX 6900 XT. Ada juga opsi lain dengan prosesor Intel Gen 12 dan GPU Nvidia RTX 30 series. Kabarnya Alienware M17R5 dijual di harga 24 juta rupiah, sedangkan X17R2 dijual di harga 36 jutaan rupiah. Refresh rate setinggi ini, mata manusia masih bisa merasa perbedaannya apa tidak ya? Tahun lalu, Huawei telah sempat mengumumkan bakal merilis mobil listrik pintar. Dan di awal tahun 2022, mobil tersebut sudah mulai diproduksi dalam jumlah terbatas. Dan kini, Huawei akan segera memproduksi mobil listrik mereka secara massal. Mobil listrik pintar ini bernama Arcfox Alpha S, di mana Huawei kerjasama dengan produsen mobil Arcfox untuk menggarap mobil tersebut. Mobil ini punya sistem kemudi otonom level 3 menggunakan platform HiCar dan juga Harmony OS di dalamnya. Tapi belum ada informasi apakah Huawei bakal merilis mobil listrik pintar ini secara global atau hanya di Cina saja.
Tahun lalu, Xiaomi sudah mengumumkan divisi khusus kendaraan listrik mereka. Dan kini kabarnya, Xiaomi akan mengungkap prototipe mobil listrik pertama mereka bulan Agustus depan. Mobil listrik Xiaomi ini dirancang oleh HVST Automobile Design yang juga telah menggarap konsep mobil Maven dari WM Motor. Setelah diumumkan, prototipe mobil listrik Xiaomi ini juga akan langsung diuji jalan. Jika pengujian produk prototipe ini berhasil, Xiaomi akan segera merilisnya sebagai produk komersial. Diperkirakan, produk komersialnya bakal diluncurkan tahun 2024 mendatang. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.